wassalamu ala rasulillah la haula wala quwwata illa billah. Allahumma sholli wa sallim ala habibina wa syafiina wa ta'imina sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah amma ba'da. Pada kesempatan ini alhamdulillah kita bisa bertemu baik yang langsung maupun yang ada di rumah maupun yang sedang streamingan. Kesempatan ini kita akan membahas tentang kitab yang berjudul Fadailus Syahri Ramadan. Sebelumnya kita buka dulu dengan bacaan suratul Fatihah liridaillahi ta'ala wa syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa bi syafaatil Fatihah wa nahdu khususan wa li musannif hadzal kitab Fadailus Syahri Ramadan wa nahdu khususan wa liman hadara fi hadzal majlis wa lil musyahadah wali hajatina wali arwahi jami'i ahli kubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Rabbi firli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asmani Allah Ar-Rahman Ar-Mawla Ar-Rahim Ar-Rahim Ar-Rahim. Alhamdulillah tawi sekabiane puji iku lillahi ta'ala Allah alladzi qala kang wis dawuh sapa Allah fi kitabih ing dalem kitab Allah al-karim kang rupane dawuh mengeten syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas al-ayah ila akhirih. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Maulana Muhammadin al-qail idza jaa Ramadan futihat abwaabul jannati wa ghuriqat abwaabun nar wa sufitat asyayatin. Wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihim wa tabi'i tabi'ihim ila yaumil. Al-Musannaf atau Musannaf kitab ini pertama mengucapkan basmalah dengan mengikuti kitab Allah yang diawali juga dengan basmalah. Al-Quran diawali dengan basmalah. Al-Fatihah diawali dengan basmalah karena Nabi juga pernah dawuh man qala la ilaha illallah wa man qala kullu amrin fi balin la yutada'u bi bismillahi bahwa ajadan. Setiap perbuatan atau segala sesuatu yang tidak diawali dengan bacaan basmalah maka amal tersebut bahwa abdul. Ada yang mengatakan abdul, ada yang mengatakan abdul. Tertolak. Nah, tertolak di sini maksudnya berkah kurang. Maka musannaf kitab ini mengawalinya dengan bacaan basmalah dengan mengharap berkah. Maka teman-teman santri-santri kalau mengawali sesuatu ya diawali juga dengan bacaan basmalah. Mau pergi ke kampus ya bismillah niat ingsun tindak kuliah. Mau ngaji ya bismillah. Mau makan, mau apapun itu, mau mandi basmalah. Semuanya mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak menjelaskan banyak hal tentang fadilah-fadilah basmalah. Kemudian musannif kitab ini mengucapkan alhamdulillah. Yang kedua yaitu alhamdulillah. Juga mengikuti kitab Allah habis basmalah juga alhamdulillah.
Karena Nabi juga pernah dawuh bahwa kullu amrin tibalin la yubtada'u bil hamdalah bahwa ajalan. Segala sesuatu kalau tidak diawali dengan bacaan hamdalah itu juga berkait kurang. Apakah ada hamdalah ditaruh di awal? Biasanya kan alhamdulillah itu di akhir. Alhamdulillah di awal banyak sekali. Alhamdulillah masih bisa makan. Itu di awal atau di akhir? Alhamdulillah bisa ketemu. Alhamdulillah wis ora jomblo misalnya. Sebenarnya hamdun, pujian itu ada 4. Yang pertama yaitu qadim ala qadim. Allah memuji dirinya sendiri. Allah memuji Allah sendiri. Banyak sekali di dalam Al-Quran bahwa Allah memuji Allah. Alladzi khalaqas samawati wal ardh. Allah yang menciptakan langit dan itu pujiannya siapa? Yang memuji siapa? Allah. Yang kedua ada juga Allah memuji makhluk. Allah memuji Nabi Muhammad, Allah memuji Nabi Ayub, Allah memuji para nabi-nabinya itu. Bahkan tidak hanya nabi yang dipuji, ada yang tidak nabi juga disebutkan dalam Al-Quran. Maka pujian itu sebenarnya ada 4. Yang pertama, Allah memuji dirinya, Allah memuji makhluknya. Yang ketiga, makhluk memuji Allah. Ya kak kita Allah subhanallah subhanallah. Ya enggak? Kita memuji Allah Maha Agung, Allah Maha Besar, Allah. Alhamdulillah, Allahu Akbar. Yang keempat yaitu makhluk memuji makhluk. Misalkan ini namanya siapa tadi saya lupa. Mas Amir sama Mas Mujib. Mas Amir memuji Mas Mujib karena takjub dengan desainnya Allah. Kembalinya juga ke Allah. Ketika Mas Amir memuji Mas Mujib itu pintar, Mas Mujib itu ganteng. Lah gantengnya Mas Mujib itu kan desainnya Allah. Wasawwarakum fa ahsana suwarakum. Allah kan yang membuat kalian itu bagus desainnya. Mas Amir sama Mas Mujib kan tidak sama. Desain mancung, bibirnya berbeda, hidungnya berbeda, tempatnya sama. Nah, kalau jenengan itu nanti memuji teman, memuji makhluk, niatkan aja itu memuji desainnya Allah. Maka pujian itulah yang mendapatkan itu Allah. Tapi kalau Mas Amir ngece makhluk, ngece itu apa ngece? Mengecek ya, menyepelekan, membuli yang ngece. Itu dengan niat kok ngebulinya, dengan niat ngece desainnya Gusti Allah, itu dosa. Tidak hanya dosa yang didapat, juga apa? Perpecahan antara persahabatan ini. Si A sama si B, A bilang ke B, kamu jelek. Lah ini kok niatnya menjelekkan desainnya Allah, lah itu dosa. Tidak boleh. Selain tidak diperbolehkan, itu pasti akan menjadi sebuah perpecahan. Ini betul. Maka yang kedua, musannaf kitab ini mengucapkan alhamdulillah. Puji ada berapa pujian? 4. 1, Allah kepada Allah, Allah kepada makhluk, makhluk kepada Allah, makhluk kepada makhluk. Lah yang sering lalai itu makhluk kepada makhluk tapi tidak disandarkan kepada Allah. Itu dia cantik banget ya. Sehingga kecantikan itu melupakan kita itu kan. Padahal dia lupa kalau itu desainnya Allah. Andai kata itu dikembalikan, subhanallah maha suci engkau yang telah mendesain dia secantik itu. Nah kemudian yang ketiga, wassalatu wassalamu ala sayyidina maulana Muhammadin.
Ini musannaf yang ketika mengucapkan sholawat. Karena sama Nabi juga ngendikan sebuah pertemuan, sebuah kajian, sebuah amalan tidak diawali dengan bacaan sholawat sama bahwa aja, maka pertemuan tersebut berkahnya kurang berkah. Maka jangan kaget kalau ada MC bilang Bismillah walhamdulillah, itu kan ada segala puji bagi Allah. Terus apa? Sholawat dan salam selalu kita aturkan kepada baginda. Itu urut sudah. Itu sudah sesuai dengan teks. Itu sudah sesuai dengan apa ini namanya? Hadis. Ada juga yang tidak pakai bahasa Indonesia langsung begini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukrulillah ala nikmatillah. Summa sholatu wassalamu ala rasulillah. Itu sama. Maka itu jauh lebih baik dimulainya seperti itu. Tidak asal langsung Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, adik-adik semuanya. Ya, tapi ada kita mengimplementasikan dawuh-dawuh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa lengkap dengan basmalahnya? Lah kapan kita bisa memuji kalau tidak tahu namanya? Maka suratul Fatihah itu kan diawali dengan Bismillah ayat pertama, ayat kedua Alhamdulillah. Lah gimana kamu bisa memuji kalau tidak tahu namanya? Coba saya ilustrasikan. Amir ketemu cewek misalkan, tidak tahu namanya. Sopo jenenge? Solikatun misalkan. Kamu tidak tahu namanya, tiba-tiba ketemu di jalan. Waduh, cantik banget kamu, seksi banget. Kira-kira apa tanggapannya Solikatun? Ilfil jadi sama kamu. Sopo hal gitu, malah dikirain stres. Maka dipuji dengan menyebut namanya. Aduh, Solikatun yang cantik. Enak mana? Disebut namanya dulu, baru dipuji, atau langsung dipuji tanpa disebut namanya? Enak disebut namanya, baru dipuji. Nah ini saya ilustrasikan adanya basmalah kemudian alhamdulillah. Qala fi kitabil karim, dawuh Kanjeng Nabi, dawuh Gusti Allah, dawuh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas. Bulan Ramadan itu adalah bulan di mana diturunkannya Al-Quran. Sebagai apa? Hudan linnas. Sebagai al-huda, sebagai petunjuk bagi manusia. Ini langsung aja ya, tidak saya nanti kesuwen. Jadi turunnya Al-Quran pertama kali itu adalah bulan Ramadan. Untuk apa? Huda. Maka Al-Quran itu juga sering disebut Al-Huda. Al-Quran disebut Al-Huda. Untuk siapa? Untuk linnas. Linnas loh. Bahasanya Allah di sini menggunakannya linnas, itu umum, semua manusia. Tidak hanya untuk lil muslim, lil muslimin wal muslimat tidak, lil mukminin wal mukminat tidak, tapi untuk manusia, semua manusia. Maka pernah saya menyampaikan bahwa kalau di sini sebutkannya huda linnas, saya sering menyebut Al-Quran itu adalah buku manual hidup. Buku manual hidup. Waktu Mas Amir, Mas Mujib ya, beli HP baru, ada buku manualnya enggak? Ada. Waktu beli laptop, ada buku manualnya. Waktu beli make up, MS Glow, ada buku manualnya enggak? Ada. Semua ada buku manualnya. Kamu beli pulpen, kamu beli minum air mineral, itu ada buku manualnya. Meskipun buku manualnya di sana expirednya tanggal sekian, ada nggak? Itu buku manualnya, sama aja aturan pakainya, komposisinya ini, jangan dipanaskan di terik matahari langsung. Itu kan buku petunjuknya. Waktu beli HP aja sekarang, beli HP ini baru ada buku manualnya mas.
Tapi yang terjadi apa? Buku manualnya tidak kamu baca, jangankan dipahami, baca aja enggak. Dah, paling hanya sekilas aja, itu enggak khatam kan? Udah ditutup, masukkan kardusnya. Kardusnya masukkan lemari. HP-nya langsung dioperasikan. Betul seperti itu? Mujib juga sama? Beli laptop juga seperti itu? Buku manualnya. Beli motor, ada buku manualnya. Buku manual petunjuknya, petunjuk teknis penggunaannya. Beli apapun itu ada. Tapi yang terjadi kita abaikan itu. Di situ disampaikan jangan gunakan HP untuk menelpon pada saat dicas. Nah, ada misalkan. Padahal marketingnya ini baterainya awet, 5 tahun nggak bakal ngedrop gitu misalkan. Itu jika penggunaannya benar. Tapi yang terjadi apa? Kamu abaikan bukunya, langsung kamu operasikan tanpa mengetahui aturan yang berlaku. Akhirnya apa yang terjadi? 2 tahun, 1 tahun, rusak kadang. Kamu protes kepada marketingnya, kepada dealernya, kepada bengkel. Kamu datang ke bengkel, ini kok rusak, wah marketingnya ngabut sih. Katanya 5 tahun kuat wah saya nggak bakalan beli ini lagi. Padahal itu salah siapa? Kita sendiri yang mengabaikan petunjuk teknis. Sama kamu hidup itu dibekali dengan buku petunjuk apa? Hudalin. Nah, yang terjadi apa? Qurannya jarang dibaca. Taruh di lemari, taruh di tempat Quran, udah jadi pajangan. Kita hidup senikmat mungkin. Akhirnya apa? Pada suatu ketika hati kita congkrah. Pada suatu ketika kita dijauhi teman. Pada suatu ketika hati porak-poranda. Pada suatu ketika kerjaan susah, karir nggak meningkat, cari uang sulit misalkan. Barulah kamu sadar, oh datang ke tempatnya kiai misalkan. Oh mas baca ini, baru diajak kembali ke buku manual hidup. Yang terjadi pada masyarakat kita masih banyak juga yang seperti itu. Ayo mulai sekarang, di Quran itu semuanya ada kok. Maka di sini disampaikan hudan linnas. Disampaikan hudan linnas, petunjuk bagi manusia. Kalau kita kok bingung, kalau kita kok tersesat atau kebablasan, itu berarti kita tidak sesuai dengan petunjuk. Di situ ada semua, bagaimana saat kita galau, ada. Kenapa kita dijauhi teman? Di situ ada. Bagaimana agar hidup kita manfaat dan berkah? Ada di Quran. Bagaimana cara kita bertetangga, berteman? Bagaimana agar cita-cita kita itu berhasil? Semuanya ada. Kenapa kita umur sekian kok masih jomblo? Ada di Quran. Ya. Disampaikan semuanya. Masalahnya sama kayak tadi. Begitu saking senengnya beli HP, bukunya diabaikan, HP-nya dioperasikan. Sama hidupmu ya begitu. Paham ini dengan penjelasan saya? Nah, ya. Semoga ini menjadi ilmu baru buat kalian. Wassalatu wassalamu ala sayyidina maulana Muhammadin nabil qail. Salawat dan salam selalu kita sampaikan kepada baginda Rasul Muhammad SAW al-qail, Kanjeng Nabi dawuh, idza jaa Ramadan futihat abwaabul jannah wa ghulqat abwaabun nar wa sufidat asyayatin. Ketika datang bulan Ramadan, futihat abwaabul jannah, dibukalah pintu-pintu surga. Wa ghulqat abwaabun nar, ditutuplah semua pintu-pintu neraka. Wa sufidat asyayatin, dan dikerangkeng, dibelenggu, dirantai, digembok, dikunci apa? Semua setan. Maka beruntunglah kita, Mas. Kita sangat beruntung sebagai umat muslim.
kita diberikan 1 bulan penuh, yaitu bulan Ramadan, di mana bulan itu adalah bulan yang istimewa. Istimewanya di mana? Banyak sekali keistimewaan di bulan Ramadan. Salah satunya adalah futihat abwabul jannah, pintu-pintu langit, pintu-pintu surga itu dibuka, dikunci semua pintu neraka, dan dibelenggulah semua setan. Coba bayangkan. Mungkin kalau ada opsi-opsi itu, ada pintu surga dibuka, setan dibelenggu, pintu neraka dibuka, ada. Pintu surga dibuka, pintu neraka dibuka, setan dibelenggu, ada. Pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, setan-setan dikunci, digembok. Ini kan sangat luar biasa. Kita mendapatkan itu pada hari ini. Maka saking kebangetan itu, saking keterlaluannya kalau ada orang yang sudah tahu seperti ini, tapi ternyata dia malah berbuat sesuatu yang mencerminkan perbuatan setan. Maka dari riwayat lain itu ada yang bilang, tapi jangan diviralkan ini ya, bulan Ramadan itu nek ngelakoni apik, semua perbuatan baik itu dilipat gandakan. Kalau perbuatan dosa itu bahkan tidak ditulis. Ada yang mengatakan. Tapi sebodoh-bodohnya orang yang sudah tahu kalau Ramadan itu dibuka semua amal baik, dilipat gandakan, dibuka semua pintu surga, kok masih berbuat maksiat, masih berbuat jahat, masih berbuat jelek. Itu saking kebangetannya orang tersebut. Nah, lalu apa sih salah satu tujuannya Allah untuk mendatangkan bulan Ramadan itu? Salah satu tujuannya Tuhan yang Maha Kuasa untuk mendatangkan bulan Ramadan itu apa? Menahan hawa nafsu, salah satunya untuk menjadikan pribadi yang lebih berkualitas dengan puasa, untuk menjadikan pribadi agar lebih berkualitas. Sebelum Allah menciptakan manusia, Allah itu sudah menciptakan 2 makhluknya, yaitu akal dan nafsu. Oke. Akal dan nafsu. Ini masih pembukaan, santai aja. Belum serius. Kan belum sampai ke bab fadhailu syahr Ramadan min tariqil Quran toh. Yang bawah itu loh. Itu besok aja. Nah, Allah menciptakan 2 makhluknya sebelum menciptakan Adam. Siapa tadi? Akal dan nafsu. Betul sekali. Akal dipanggil, ya akal, bahasa kamu ya come here gitu. Sini, saya mau tanya, siapa saya dan siapa kamu? Akal menjawab, panjenengan adalah Tuhan yang Maha Kuasa atas segala-galanya, dan saya adalah makhluk yang lemah tanpa adanya panjenengan. Oh bagus. Kemudian nafsu dipanggil, nafsu dalam bahasa kamu nafsu lah gitu kan. Biasanya kan diambil buntut ya. Satu lagi mujib ya. Nek manggil jib, mujib gitu enggak? Amir atau langsung amir gitu. Biasanya amir gitu. Allah mir itu malah kata. Nah ini ya saya ilustrasikan panggilannya seperti itu. Nafsu, Reneo, kesini. Ada apa Tuhan? Saya mau tanya saja. Siapa saya dan siapa kamu? Jawabnya nafsu gimana? Aku ya aku, gue ya gue. Jawabannya nafsu. Saya adalah saya, kamu adalah kamu. Lalu nafsu ini dimasukkan neraka jub.
neraka yang panasnya luar biasa dan juga bikin ngelih. Neraka juga no, neraka, nama-nama neraka itu banyak sekali, ada narun kamia, ada narun jahanam, ya ada banyak sekali. Nah ini neraka mana tadi? Neraka Jum, panasnya luar biasa, tapi yang gawe enggak sekian ratus tahun setelah selesai masa hukumannya barulah diangkat, ditanya lagi, aku siapa ya akal, panjenengan adalah Tuhan. Jawabannya sama. Gilirannya nafsu, tanya lagi, jawabannya sama, aku ya kowe ya kowe, lebok ke meneh neraka. Neraka apa mas? Cium. Wes entek masa hukumannya angkat meneh. Ora kok sampai ketiga. Ini menjadi 350 tahun namanya. Ning neraka lebok ke meneh. Aku sapa kowe? Kowe ya kowe, aku ya aku. Ora kapok mas. Ping 3 mlebu neraka. Akhirnya apa? Setelah neraka yang ketiga itu dia kapok, baru mengakui panjenengan adalah Tuhan yang Maha Kuasa atas segalanya dan saya adalah hamba-Mu yang lemah. Barulah itu digabung, kemudian menciptakanlah Adam, akal nafsu dimasukkanlah ke dalam Adam. Sekarang kalau nafsu itu dikerangkeng atau dihukum di neraka Jur sekian ratus tahun, sekarang persentasenya dibandingkan dengan yang 1 bulan. Ini salah satu tujuannya Tuhan yang Maha Kuasa untuk menciptakan, untuk memerintahkan, mensyariatkan, mewajibkan adanya bulan Ramadan kalian berpuasa itu untuk apa? Selain menghukum nafsu tadi, untuk menjadikan pribadi yang berkualitas. Masih berputar. Kenapa Pak kok harus berpuasa? Iya, sebenarnya syariat puasa itu tidak hanya terjadi pada manusia. Semua yang hidup itu ada puasanya dengan syariatnya masing-masing. Hewan itu berpuasa dengan syariatnya masing-masing. Kalau kita syariatnya seperti ini, sahur jam 4, buka jam 6. Di tengah puasa nanti, di dalam perjalanan puasa, ya kita menahan hawa nafsu agar menjadi pribadi yang berkualitas. Hewan yang ada di sekitar kalian, apa yang kalian tahu? Pasti dia puasa. Coba sebutkan. Apa yang kalian tahu? Ular puasa. Kapan puasanya? Jadi kepompong. Nggih betul. Ular itu ulat ya, ulat. Dari sini kalau dia berjalan sampai ke seberang jalan sana butuh waktu berapa menit? Bisa jadi jam. Oke? Ketika dia menjadi ulat, para gadis-gadis menjauhinya. Bahkan kamu yang cowok-cowok aja kadang jijik, benci, ambil waktu dipateni gitu kan? Yang terjadi dibenci banyak orang ketika masih jadi ulat. Kalau mau melakukan perjalanan dari sini sampai ke masjid butuh waktu berjam-jam. Dia protes, dia minta, berdoa sama Allah, ya Allah, Engkau ciptakan aku seperti ini biar aku lebih berkualitas. Bagaimana? Dawai dia puasa berapa hari? Menurut bilang dino, kadang 16 hari, 16 sampai 19. Coba dibuka buku IPA-nya, sainnya. Akhirnya dia puasa menyepi, cari tempat yang aman dari gangguan tangan-tangan kalian itu. Setelah sukses, dia jadi kepompong di dalam
membungkus dirinya jadi kepompong. Selama dia jadi kepompong, dia itu berzikir. Kalau nggak percaya, kamu ambil entongnya itu. Tahu entong? Kepompong. Kamu pegang, kamu tanya, dorong kamu sedang apa tolong? Dia akan jawab, illallah la ilaha illallah. Goyang-goyang kepalanya. Itu puasa. Sedang berzikir, jangan diganggu. Begitu sukses, menjadi apa? Kubu-kubu. Sekarang lebih bagus mana dalam sisi penampilannya antara ulet sama kupu-kupu? Kalau tadi dari sini sampai ke masjid butuh waktu berjam-jam, sekarang kalau jadi kupu-kupu berapa jam? Dia terbang. Yang dulunya ngerebet, sekarang dia terbang. Yang dulunya dibenci banyak orang, termasuk kalian, cewek-cewek membencinya, kalian membencinya, takut, jijik, geli, gila. Sekarang apa ketika jadi kupu-kupu? Kadang malah dikejar-kejar, saking cantik bentuknya, iya enggak? Dengan apa tadi dia bisa berkualitas? Dengan puasa. Bahkan jenengan ini disuruh tirakat berpuasa selama 1 bulan. Jangan sampai puasa kalian itu kalah dari puasanya ular. Ayo, mau hewan apa lagi? Saya kasihkan cerita puasanya. Pitik, ayam, puasa enggak? Puasa kapan? Angkrem. Ya, angkrem puasanya. Kapan? Angkrem, Pak. Mengeram, khususnya ayam. Ayam kalau bertelur itu bunyinya gimana? Ayo Mas Amir. Habis bertelur itu loh. Habis bertelur dia bilang gimana? Kokok ketok. Di tempatmu enggak ada? Ada. Kokok betok gitu ya. Itu kalau saya menerjemahkannya, dia bilang sama Allah gak cocok. Begitu habis bertelur pasti dia bilang kokok betok gitu ya. Kalau saya menerjemahkan gak cocok ya Allah, gak cocok gitu. Loh, kenapa gak cocok? Tuhan, saya punya paru, punya cucuk, punya mata, punya cengkeh, punya bulu, punya sayap, punya ekor, punya kaki, punya apa lagi? Bisa terbang, bisa notol. Tapi kenapa anak saya kok nggak sesuai dengan saya, kok blunduk, bulet? Ini nggak cocok Tuhannya. Ini idealnya ya cocok karena aku duwe bulu, duwe buntut. Didawi Allah gimana? Ya poso. Nek pengen keturunanmu berkualitas ya poso. Berapa hari? 21 hari aja. Ya wes nek ngono tak poso, tapi sak orang poso tak nentok meneh wae lah. Iki kowe lah senengane njupuk indoke lho. Jadi ora paham sampai semono, pokoknya butuh yang ngendok, jupuk endok, dadar endok, goreng ya gitu. Di ilmu nih gitu loh. Oke. Akhirnya apa? Ngendok, angkrem, selikur, 21 hari. Setelah 21 hari selama dia angkrem, coba bayangkan. Dia makan enggak? Ya, sekian jam, sekian hari dia hanya mengkremi anaknya itu. Ketika didekati pejantannya, marah enggak dia? Jebobok gitu kan. Kok pejantannya? Kamu aja yang mendekat. Dia jebobok enggak? Marah itu. Aku gak ibadah, ojo diganggu. Saya sedang berpuasa demi keturunanku agar menjadi lebih baik. Jangan diganggu. Puasanya juga berzikir. Coba bayangkan. Coba kamu perhatikan. Lihat. Kalau ayam sedang angker, itu pasti mulutnya terbuka, cangkirnya gerak-gerak. Itu dia bilang subhanallah, subhanallah. Walhamdulillah, walhamdulillah. Coba kamu injem itu pakai kamera kamu. Kamu zoom perbesar, itu pasti gini-gini. Itu berzikir cuman kamu aja yang nggak paham, mbok kira wah pitikku ngelak, gitu kan? Nah, pitikku itu kayak poso, Mas. Selikur dino. Lah kamu berapa?
ke 10 hari. Banyak, semua hewan itu berpuasa kok. Ikan puasa, ular puasa, kucing juga puasa. Ada puasanya semua. Cuman dengan gaya syariatnya masing-masing. Lah syariat kita, yo sahur jam semono, buka jam segitu, di dalam perjalanan puasa nanti tidak boleh melakukan maksiat, melakukan perbuatan-perbuatan yang mengurangi nilai kualitas ibadah puasa kita. Ya, kira-kira setelah puasa hanya ayam tadi 21 hari, apa yang terjadi? Netas. Akhirnya pribadi ini kembar karo mbok nih. Bersyukur dia, alhamdulillah, dengan wujud rasa syukur itu dijagalah mereka anak-anaknya. Kok ada yang mendekati, diteladung. Nah, ini kesempatan baik kita. Idza jaa Ramadan futihat abwaabul jannah wa ghuriqat abwaabun nar wa sufitat as-saya. Kesempatan emas kita untuk berbondong-bondong mengharap ridho rahmatnya Allah. Karena benar-benar pintu surga dibuka untuk kita. Tidak ada celah untuk masuk ke neraka, tidak ada celah untuk mendekati setan. Ini dawuhe Kanjeng Nabi. Ayo, jangan sampai puasa kita kalah dengan puasanya ayam, puasanya ular, puasanya kucing, dan seterusnya. Maka kita lihat saja besok. Habis puasa Ramadan ini kok kalian pribadinya masih sama dengan seperti yang sekarang ini, lah berarti bobot kualitas puasanya 1 bulan ini boleh dipertanyakan. Wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa tabi'ihim ila yaumiddin. Semoga keselamatan itu juga tercurah kepada baginda Rasul dan para sahabatnya, para pengikut-pengikutnya sampai kepada hari pembalasan, pada yaumil kiamah. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'du, adapun setelahnya, fadhir risalatu sama fadhail syahri Ramadan fi bayani fadhail syahri Ramadan minal Qur'an wa fi fadhail syahri Ramadan minal akhbar wal athar wal iradah ya wa fima yahtassu bihi wa fi fadhail lailatul qadr wa fi tamasiyah wa fi amarabiha wa salatut tarawih Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun setelahnya, setelah ini maksudnya, adapun setelah basmalah, walhamdulillah, terus wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kemudian musannaf ini menulis kitab ini dengan judul Fadhailu Syahri Ramadan. Ini baru pembukaan loh Mas ya. Baru pembukaan. Fadhailu Syahri Ramadan. Apa dari makna Fadhailu Syahri Ramadan itu? Keistimewaan. Keistimewaan bulan Ramadan. Fadilah. Kalau fadilah kan nanti enggak terjemah. Fadhail kan fadilah. Apa? Selain keistimewaan apa? Kemuliaan, bisa keistimewaan bulan Ramadan. Nah, dasar dari kitab-kitab ini fi bayani fadhail syahr Ramadan ini minal Quran. Ini menjelaskan tentang keistimewaan bulan Ramadan yang diambilkan sebagian dari Al-Quran dan sebagian lain dari hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari akhbar, khobar, wal asar, dari berita-berita yang disampaikan oleh para sahabat al-warata yang diterima Jadi dasar kitab ini satu dari Al-Quran, dari hadis, dari khobar, dari asar. Asar itu yang diriwayatkan oleh para sahabat-sahabat. Dan ini nanti akan mengkhususkan ada juga tentang
Lailatul Qadar. Nanti akan membahas tentang Lailatul Qadar, makna sedalam-dalamnya. Sementara cukup itu pembukaan bahkan. Ada juga sholat tarawih. Kita lanjut sunnah Nabi yang pertama yaitu Fadhilul Syahr Ramadan. Ini saya rasa penting di keistimewaan bulan Ramadan dari jalan Al-Quran atau dari dasar Al-Quran. Nanti akan banyak sekali karena akan dikupas satu persatu, misalkan dari perintah ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu nanti akan dikupas per kalimatnya. Maka jangan cukup di sini ngajinya, masih ada ngaji-ngaji berikutnya. Besok jauh lebih menarik, besok jauh lebih luas lagi pemahamannya karena ini baru pembukaan. Itu dulu, semoga ada manfaatnya. Kita tutup dengan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.